Oke, sejarah Pancasila sudah kita pelajari, kedudukan Pancasila juga sudah kita pelajari. Saatnya teman-teman kita lihat gimana sih ya pengamalan dari sila-sila Pancasila. Tentunya ada 45 butir pengamalan Pancasila sebagaimana mungkin teman-teman sudah pelajari ketika mempersiapkan diri di CPNS ya. Karena memang kita belum tahu untuk soal yang akan keluar seperti apa nih di BUMN, makanya kita akan coba pelajari dan kupas tuntas pengamalan sila-sila Pancasila. Yuk kita lihat. Ya, ternyata memang banyak cerita dari teman-teman yang sudah ikut tes BUMN bahwa soal pengamalan Pancasila ini keluar teman-teman ya. Memang sih untuk soal TWK itu secara total hanya 10 poin ya, kalau benar semua dapat 10 ya, 100 ya, kalau diakumulasikan kan cuma 10%, lumayan lah dapat 10 ya. Tapi jangan dianggap sepele karena sekali lagi BUMN itu berkaitan dengan perankingan. Jadi nggak cuma lulus passing grade aja ya, tapi kita harus raih nilai setinggi-tingginya biar bisa lolos perankingan. Oke teman-teman, sekarang kita lihat gimana sih pengamalan Pancasila. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu lambang dari Pancasila. Kenapa harus dibedah lambang dari Pancasila ataupun burung Garuda ini? Ya, karena sila-sila dalam Pancasila itu memiliki lambangnya tersendiri, lambang masing-masing ya. Jadi sekarang kita bedah dulu nih ya burung Garuda. Oke, burung Garuda adalah raja dari segala burung yang dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Oke, burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis. Sayap terbuka untuk terbang ke angkasa adalah dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pemilihan warna kuning emas ya, melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Nah, selanjutnya ada kedua kaki ya, kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seloka ini ya atau semboyan ini diambil dari buku Suta Soma karangan Putan Tular. Kita udah tahu ya arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, paling penting teman-teman, adanya perisai ya, merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan para musuh. Nah, adanya garis melintang ya yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah, oke, melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Ya, ada 5 bagian teman-teman. Ada bintang, kepala banteng, ya, padi dan kapas, rantai, dan juga pohon beringin. Nah, ya, kelima dari bagian ini melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Oke, kemudian jumlah bulu kita lihat teman-teman ya. Oke, bulu pada sayap kanan dan kiri ya masing-masing berjumlah 17 helai. Nah, ini menunjukkan tanggal 17 ya. Ini berkaitan dengan penanggalan teman-teman ya, 17 Agustus 1945. Nah, kemudian bulu pada ekor berjumlah 8 ya, artinya adalah bulan 8 atau Agustus. Dan yang terakhir, di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 ya, dan bulu pada leher berjumlah 45. Menunjukkan angka ya pada tahun 1945. Oke, itu sekilas tentang lambang dari burung Garuda ya, teman-teman. Ya, kita lihat sekarang masing-masing dari lambang sila Pancasila ya. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang.
Oke, bintang ini menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, di bagian belakang bintang ini terdapat latar berwarna hitam. Artinya apa? Ya, melambangkan warna alam yang asli, yang memiliki Tuhan. Bukanlah sekadar rekan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kemudian lambang dari sila yang kedua yaitu mata rantai. Ya, berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia ini saling terikat, ya, terikat erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Oke, kemudian sila yang ketiga lambangnya pohon beringin, ya, bahwa banyak orang ya dapat berteduh di bawahnya. Oke, tak hanya itu aja teman-teman, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini kita hubungkan dengan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Ya. Nah, yang keempat nih dilambangkan dengan kepala banteng ya. Memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Contohnya seperti musyawarah ya, di mana orang-orang berdiskusi dan melahirkan sebuah keputusan ya. Karena sampai sekarang pun kita memang masih mengupayakan ya budaya musyawarah ya teman-teman. Kemudian lambang dari sila yang kelima itu padi dan kapas. Merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Oke, teman-teman ya, ini adalah lambang dari setiap sila Pancasila. Nah, yang sangat penting teman-teman untuk kalian ketahui adalah ya, ini ketetapan MPR nomor 1 /MPR 2003 ya tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Ada 45 butir teman-teman. Kalau ada yang nanya, kira-kira 45 butir ini harus dihafalin gak ya? Nah, berdasarkan cerita dari beberapa orang teman-teman ya, butir dari pengamalan Pancasila yang keluar di BUMN itu kebanyakan soalnya teoritis. Oleh sebab itu, ke-45 butir teman-teman harus tahu ya, kalau bisa dihafalkan silakan dihafalkan. Ya, coba kita lihat teman-teman, apa aja sih butir dari pengamalan Pancasila tersebut? Oke, untuk ketuhanan yang Maha Esa ya, di sini ada 7 butir teman-teman. Ya, intinya apa? Di sini berkaitan dengan kepercayaan, kemudian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian kerukunan beragama, tentang kebebasan beribadah dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan. Aku yakin teman-teman untuk sila yang pertama ini tidaklah sulit. Ya, berbicara tentang agama dan ketuhanan. Kemudian sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan atau disimbolkan dengan rantai. Oke, di sini ya ada upaya memanusiakan manusia. Kayak tindakan membunuh, tentu itu bertentangan dengan sila yang kedua, teman-teman ya. Dimana di sini kita harus saling mencintai, saling tenggang rasa, tidak semena-mena ya. Melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya ada tetangga sedang kemalangan, maka kita bantu ya. Kemudian membela kebenaran ya. Bangga Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Ya. Ingat, utamanya untuk kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memanusiakan manusia. Kemudian ini adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, ingat bahwa kita ini multikultural teman-teman ya. Tetapi kita tetap satu ya di bawah negara Indonesia. Kita harus mampu untuk menempatkan persatuan, kemudian kepentingan bersama ya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian rela berkorban, ya, kemudian juga cinta tanah air. Kemudian memelihara ketertiban dunia.
Oke, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman silakan ini dipelajari ya dari butir-butir pengamalan Pancasila untuk persatuan Indonesia. Ya. Karena ingat soal BUMN, ya ini info dari beberapa teman, itu soalnya teoritis. Jadi misalkan nih, sila persatuan Indonesia, ya butir pengamalannya itu yang mana? Gitu ya. Jadi silakan dipelajari teman-teman. Kemudian ini adalah sila yang keempat tentang musyawarah. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian kita percaya terhadap wakil-wakil rakyat. Oke, ini adalah sila yang keempat, dilambangkan dengan kepala banteng ya. Kemudian ini adalah sila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan sila yang sering keluar ya karena cakupannya dia luas teman-teman. Oke, contohnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil, kemudian tidak boros, tidak bermewah-mewahan, ya, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kemudian suka bekerja keras ya, kemudian juga menghargai hasil karya orang lain. Misalkan nih, pengen punya kaset PS5 ya, tapi belinya kaset bajakan. Nah, hal itu jelas bertentangan dengan sila yang kelima, teman-teman. Oke, sekarang coba deh. Karena banyak yang bertanya nih, Kak, bedanya sila yang kedua dengan sila yang kelima itu apa sih, Kak? Ya, sila yang kedua itu manusia versus manusia lain ya. Ini cakupannya kecil, teman-teman. Pribadi antar pribadi. Ya, manusia dengan manusia lain. Contohnya seperti tadi ya teman-teman, tidak boleh membunuh ya. Kemudian tidak boleh bullying ya teman-teman. Tidak boleh bully ya. Dan masih banyak hal lainnya, membantu tetangga, membantu sesama ya, tapi cakupannya pribadi antar pribadi. Nah, sedangkan sila yang kelima ini cakupannya luas teman-teman ya. Manusia dengan hukum, manusia dengan alam, kemudian manusia dengan kepentingan umum. Oke ya, jadi cakupannya untuk sila yang kelima ini lebih luas. Contohnya apa manusia dengan hukum? Ya, oke. Misalkan kita sedang berada di jalan raya. Ya, kemudian lampunya lagi lampu merah teman-teman, tapi kita terobos. Nah, hal itu merupakan pelanggaran terhadap sila yang kelima. Ya, kemudian manusia dengan alam, contohnya mungkin banyak perusahaan, misalkan ya, perusahaan BUMN itu tidak mementingkan ya kelestarian lingkungan, jadi buang limbah sembarangan aja, sehingga banyak yang terkena ISPA ataupun mungkin air menjadi tercemar. Ya, karena limbah perusahaan BUMN, salah satunya contohnya ya. Kemudian juga manusia dengan kepentingan umum. Contohnya kayak gimana nih, Kak? Ya, contohnya nih, kita menjadi bagian dari sebuah tim SAR. Ya, tim SAR. Nah, suatu ketika nih terjadi gempa dan banyak korban. Oke, nah kita misalkan sebagai tim SAR ataupun mungkin kita sebagai tim relawan ya, ini datang ke tempat terjadinya gempa dan di situ melakukan bantuan terhadap para korban gempa. Nah, hal ini teman-teman cakupannya kan luas ya, nggak cuma satu pribadi aja. Maka sudah berbicara tentang kepentingan umum. Oke, kemudian misalkan ada demo nih, tapi dia merusak fasilitas umum. Nah, pengrusakan yang dilakukan oleh para pendemo ini sudah merusak yang namanya kepentingan umum. Ya, sehingga sudah melanggar sila yang kelima. Oke, jadi ingat biasanya untuk pilihan jawaban di soal BUMN ataupun mungkin CPNS, rata-rata jawabannya itu cenderung ke sila yang kelima, teman-teman. Dan ya, BUMN sendiri itu memang berkaitan jelas ya, berkaitan erat dengan sila yang kelima.
Kenapa ya? Karena di sini BUMN tujuannya apa? Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Ya, jadi ada hal-hal penting yang dikuasai oleh negara ya, kemudian dilimpahkan kepada BUMN untuk dikelola. Ya, oleh sebab itu, sila yang kelima ini berkaitan dengan kepentingan umum, di mana kepentingan umum ini berkaitan erat dengan BUMN, ya. Oke, kita sekarang coba lihat teman-teman ke contoh soal, ya. Yang merupakan butir pengamalan sila kelima Pancasila ditunjukkan pada nomor. Oke, ini hati-hati ya. Takutnya keluar nih di soal BUMN, teman-teman. Kira-kira yang mana? Oke. Yang nomor 1 betul ya, butir pengamalan sila kelima. Nomor 2, menghormati hak orang lain. Ini juga betul. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Betul juga, Kak. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan. Betul juga. Ya. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Betul juga. Kak, kok betul? Silahkan teman-teman buka butir pengamalan sila Pancasila ya. Ada 45 butir. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Semua benar. Oke. Dalam praktiknya, BUMN memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. Oke, hal yang sesuai ya. Oke, hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila sila ke. Oke, tadi baru aja aku katakan teman-teman ya, bahwa BUMN di sini memiliki fungsi untuk kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan dari negara kita. Maka hal ini ya, ini ada fungsi BUMN ada 6. Kira-kira sila yang keberapa? Oke, jelas sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang ketiga ya, sebagai penikmat berbagai macam jenis aliran musik, Widodo memiliki banyak referensi musik yang dapat didengar untuk berbagai situasi hati. Namun dari sekian banyaknya musisi yang ia tahu, Widodo begitu menyukai karya-karya dari Ahmad Dhani. Baginya Ahmad Dhani merupakan musisi jenius yang mampu membuat lagu yang dapat didengar untuk setiap masa. Tapi tentu saja dalam mendengarkan musik Ahmad Dhani, Widodo selalu membeli kaset original. Ya, Widodo ini secara tidak langsung sudah mewujudkan pengamalan Pancasila. Khususnya sila yang dilambangkan dengan apa sih teman-teman? Ya, kaset original. Oke, sudah menunjukkan sifat yang menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini sila yang keberapa? Sila yang kelima teman-teman ya, menghargai hasil karya orang lain. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Oke, jadi jangan hanya cuma tahu silanya aja, tapi lambangnya harus tahu teman-teman ya. Kemudian di bawah ini yang bukan merupakan butir pengamalan sila kedua Pancasila adalah yang bukan ya, yang mana nih kira-kira? Yang A, persamaan derajat. Betul ya. Bangsa Indonesia merasa dirinya menjadi bagian dari seluruh umat manusia. Kira-kira benar nggak teman-teman? Ya, ternyata ini sila yang kedua ya. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kak, ini sila yang ketiga. Oke ya, yang D, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Ini jelas sila kedua. Kemudian yang E, mengembangkan sikap tidak semena-mena. Jelas banget. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Silakan teman-teman pelajari butir pengamalan Pancasila. Oke, ini adalah soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Banyak perusahaan menimbulkan polusi udara akibat aktivitas operasionalnya. Polusi udara tidak bisa dianggap remeh, sebab sangat berdampak pada kesehatan manusia. Bahayanya bersifat karsinogenik, yang mana banyak unsur kimia di dalamnya yang terdapat timbal dan benzena. Tentu hal ini bisa menyebabkan penyakit ISPA. Kasus ini melanggar sila keberapa? Wah, sila keberapa nih Kak? Aku nggak tahu Kak. Ya,
Jawabannya adalah sila yang kelima, teman-teman. Karena ini berkaitan dengan kepentingan umum. Ya, jawabannya adalah sila yang kelima. Oke, kita sudah bahas sejarah, udah bahas kedudukan juga ya di video sebelumnya, dan kita baru aja membahas pengamalan Pancasila. Aku sarankan teman-teman pelajari setiap butir-butir pengamalan Pancasila. Ya, jangan disia-siakan 10 poin ya, agar teman-teman bisa lolos perankingan. Nah, setelah ini kita akan banyak latihan soal tentang Pancasila. Teman-teman silahkan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih dan salam sukses.